Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini kita akan belajar ke petani yang masih sangat muda umurnya, dan beliau ini merupakan petani muda yang benar-benar mencintai dunianya, mencintai dunia pertanian, karena dulunya juga merupakan salah satu lulusan dari sekolah pertanian dan memutuskan untuk terjun langsung ke dunia pertanian dan merawat tanamannya sendiri. Dan selain sebagai petani kesehariannya, beliau ini merupakan salah satu penjaga toko di toko pertanian Muara Seneng. Jadi siapa sih sebenarnya yang akan kita ulik untuk kesempatan kali ini? Jadi untuk tahu lebih lanjut siapa sih orangnya dan bagaimana sih perjalanannya dalam bertani sejauh ini, dan kita akan ulik juga tentunya bagaimana perawatan yang dilakukan di lahan ini. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, saat ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini, dan bisa dilihat sendiri ya, pemilik lahannya masih sangat muda. Nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Mas, siapa ini namanya? Nama saya Rian Hidayat. Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung ke Mas Rian nih, bagaimana pengalamannya bertani sejauh ini, dan tentunya kita akan mengulik lebih dalam apa sih perawatan yang dilakukan di lahan ini dan bagaimana cara beliau ini untuk mencegah penyakit pada tanaman cabenya. Nah, langsung saja nggih. Mungkin Mas Rian bisa memperkenalkan diri lebih lanjut nih kepada sahabat Senang Tani. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, alamat Dusun Sengi, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Ya, dengan Mas Rian ya. Mungkin beberapa petani di daerah sini yang sering belanja di toko pertanian Muara Seneng ini sudah familiar ya dengan wajahnya, karena memang Mas Rian ini merupakan salah satu petugas toko di toko pertanian Muara Seneng Pusat. Nah, selain kesehariannya ini bekerja di toko, Mas Rian ini ternyata juga memiliki lahan sendiri. Ini lahan sendiri atau lahan orang tua, Mas? Lahan orang tua. Lahan orang tua, tapi Mas Rian ini ikut merawat lahan ini sendiri, dan mungkin bisa dibilang selain bekerja di toko ya, jadi kalau bekerja di toko itu kan mungkin banyak ya para konsumen yang menanyakan solusi dari berbagai macam kendala. Nah, mungkin Mas Rian ini bisa membantu, dan apa yang beliau sampaikan ini juga berdasarkan pengalamannya sendiri. Nah, jadi kalau sahabat Senang Tani belanja di toko pertanian Muara Seneng, jadi nggak perlu ragu lagi, karena bahkan penjaga tokonya pun juga memiliki lahan sendiri yang dirawat sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Rian ini sudah berapa tahun mulai bertani ini? Kalau mulai bertani itu kan sejak awal lulus sekolah. Awal lulus sekolah 2021 udah. 2021. Ya udah terjun. Oke. Sekarang umurnya berapa tahun, Mas? 22 tahun. 22 tahun ya sahabat Senang Tani, tapi sudah bisa merawat lahan sendiri, dan pengalamannya juga sudah sejak tahun 2021 nggih. Ya. 2021 itu lulus dari sekolah pertanian atau gimana, Mas? Ya, dari SMK Negeri 1 Salam. Ya, jadi dari sekolahnya basicnya memang sudah pertanian nggih, Mas. Kemudian lulus dan di rumah langsung kerja atau ke sawah dulu gitu, Mas? Enggak, dulu ke sawah dulu sambil nunggu loker. Ya, dulu juga merawat tanaman cabai. Jadi lulus sekolah itu ngerawat tanaman dulu di rumah gitu sambil nunggu loker. Ya. Nggih. Berapa lama kira-kira Mas nunggu lokernya itu? Itu 4 bulanan kira-kira, Mbak. 4 bulanan. Ya. Itu fokus di sawah. Iya, di sawah terus. Tanamannya yang pernah ditanam itu apa aja, Mas? Dulu awal lulus itu nanam cabai sama sayur-sayuran itu, Mbak. Ya. Jadi sudah berapa tahun ya? 2021, ini sudah 2025, sudah sekitar 4 tahunan bergelut di bidang pertanian, dan memang dulu basicnya juga sekolah di pertanian. Dan untuk teman-teman di luar sana mungkin juga banyak sekali ya anak-anak muda yang lulusan pertanian, tapi jarang yang mau terjun langsung ke pertanian setelah lulus. Nah, Mas Rian ini salah satu generasi muda yang sangat menyukai bidang pertanian, sangat suka kan? Iya. Salah satu hobi itu juga menanam. Ya, jadi bisa dibilang sangat benar-benar menjiwai ya, menjiwai di bidang pertanian. Jadi nggak cuma teorinya saja di sekolah, tapi langsung terjun ke sawah langsung untuk merawat tanaman. Berdasarkan pengalaman Mas Rian nih selama bertahun-tahun terjun ke sawah secara langsung nih, kira-kira ada nggak, Mas, mungkin pendapat dari orang-orang lain di sekitar sini yang mungkin menjatuhkan semangatnya Mas Rian gitu, pernah nggak? Ya pasti ada. Gimana Mas itu kira-kira?
Ya kalau saya sih bodo amat ya Mbak, mau dibilang seperti apa juga bodo amat. Yang penting tanaman saya rawat gitu aja. Iya. Bilangnya gimana Mas dulu? Ya cabai lagi murah kok belinya obat yang mahal-mahal gitu katanya. Gitu. Nah saya bodo amat, yang penting saya rawat. Ya harga sekarang mungkin memang apa ya sedang jatuh, tapi kan 1 bulan 2 bulan ke depan kan masih ada kesempatan untuk harga naik Mbak. Iya. Jadi kalau pendapat dari orang luar itu lebih ke mungkin perawatan yang dilakukan Mas Rian ini beda ya dari yang lain, menggunakan obat-obatan yang kemungkinan dibilang mahal oleh petani lain. Dan kalau Mas Rian ini memang bodo amat ya Mas, bodo amat, yang penting tanamannya bagus, hasilnya juga bagus gitu ya Mas. Dan untuk keluh kesahnya sejauh ini Mas, terjun langsung ke dunia pertanian itu menurut Mas Rian apa aja nih? Sebagai anak muda ya mungkin banyak sekali yang nggak mau terjun langsung ke sawah, kemudian banyak juga pendapat dari orang luar tentang petani gitu, kok sekolah kok ujung-ujungnya jadi petani gitu, ada nggak dulu? Ada. Nah, dulu juga pernah ada yang bilang, nah guru tani rasa sekolah gitu katanya. Gitu. Saya bodo amat itu Mbak, soalnya mungkin ya yang orang lain lihat kan cuman apa ya, cuman diajari itu aja, tapi kan ilmu yang dikasihkan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Iya. Jadi banyak ya yang meremehkan gitu ya Mas, Ya, meremehkan. Kalau cuma ke sawah mah nggak usah sekolah gitu ya kan. katanya begitu. Soalnya juga orang-orang dulu ya ke sawah ya sekedar menanam, kemudian merawat seperti apa yang dilakukan pada umumnya gitu. Tapi mereka juga nggak tahu kan kalau di sekolah itu sebenarnya diajarkan banyak hal yang mungkin orang-orang belum tahu gitu ya Mas. Iya. Dan dari 2021 itu pernah gagal nggak Mas? Pernah Mbak, itu gagal karena kurang apa ya, kurang pengopenan lah. Iya. Tanam apa itu dulu? Kalau varietas Mbak, lupa saya, nggak lihat, soalnya belinya langsung jadi belinya. Cabai juga. Ya. Gagalnya kenapa itu Mas? Karena busuk batang dulu Mbak. Busuk batang. Ya. Jadi banyak yang mati. Iya. Banyak yang mati. Tanaman baru baru tumbuh tinggi itu tapi langsung kena busuk batang. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau sekarang nih kendala busuk batang itu kalau di lahan ini ada nggak Mas? Ada, tapi masih bisa terkendalikan Mbak. Ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya tentang pengendalian busuk batangnya, tapi sebelumnya kalau boleh tahu ini lahannya itu lahan baru apa lahan bekas Mas? Lahan baru Mbak. Lahan baru. Ya. Sebelumnya pernah ditanami apa ini Mas? Sebelumnya yang sebelum cabai nih. Ya. Atau yang tumpang sarinya. Oh, jadi ini dulu tumpang sari. Tumpang sari ini Mbak. Antara sawi sendok sama kembang kol. Sawi sendok sama kembang kol. Ini kan ada beberapa lubang ya Mas? 1, 2, 3. Iya, ada 5 lubang. 5 lubang. Jadi dulu gimana Mas sistemnya itu? Yang tengah itu untuk kembang kol itu. Ya. Yang sebelahnya cabai itu kan ada lubang, itu untuk sawi sendok. Ya. Dan yang bawah kembang kol semua ini. Oh, gitu. Jadi selang-seling gitu ya Mas? Iya. Nah, kemudian tanam cabenya itu setelah habis bunga kolnya apa gimana? Enggak, langsung Mbak itu. Langsung bareng semua. Oh, bareng semua. Ya. Jadi bunga kol, kemudian ini di sela cabai ada sawi sendok. Pakcoy ya, pakcoy, kemudian bawahnya bangkol lagi. Ya, yang sini masih ada ini Mbak dulu apa? Sawi sendok. Oh, jadi dulu memang banyak ya Mas? Iya. Bermacam-macam tanaman di satu bedengan. Iya. Kemudian sekarang sudah habis, dan ini cabenya udah umur berapa bulan kira-kira Mas? Kira-kira 5 bulanan mungkin Mbak. 5 bulan sudah petik ke 14 kali. 14 kali. Alhamdulillah. Dan hasilnya gimana Mas kemarin? Ya, alhamdulillah baik. Bagus hasilnya. Harganya juga bagus ya Mas? Ya. Alhamdulillah pas dapat harga yang bagus juga akhir-akhir ini, dan semoga kedepannya tetap aman ya Mas, dan harganya juga semoga nggak terlalu anjlok amat gitu. Berarti ini tanam cabenya itu pas masih musim kemarau atau sudah musim penghujan ini? Masih musim kemarau ini Mbak. Pas masih musim kemarau, pas panas-panasnya itu ya berarti ya Mas? Pas panas-panasnya. Nah, kan kalau dulu mungkin banyak ya yang menanam pas cuaca ekstrim panas itu, mungkin banyak yang gagal karena tanamannya mati. Nah, untuk Mas Rian sendiri untuk mempertahankan tanamannya biar tetap hidup di cuaca ekstrim itu gimana Mas? Saya kocor Mbak itu. Kocor pakai Ultradap.
Ultradap. Iya. Terus dicampur apa Mas? Nggak ada campuran sih Mbak, cuman itu aja Ultradap. Hmm, Soalnya kan masih juga sama kembang kol sama sawi cendok juga kan Mbak, iya, iya. cuman Ultradap. Cuma Ultradap itu Iya. sampai umur berapa kira-kira? Kira-kira 20-an hari mungkin Mbak. Berapa hari sekali itu Mas? 5 hari kayaknya Mbak dulu. 5 hari Iya, sekali 5 hari kocor sekali. Ultradap nggih. Iya. Nah, kemudian mungkin untuk kan di cuaca ekstrim pastinya juga banyak yang ini ya Mas, terkendala pasca pindah tanam itu banyak yang stres tanamannya. Nah, Iya. itu untuk mengatasi kendala seperti itu kalau Mas Rian gimana? Saya semprot pakai Vigorin Mbak. Disemprot Iya, pakai Vigorin. Vigorin. Vigorin saja itu. Iya, sama Ultradap. Oh, Ultradapnya juga buat semprot. Iya, saya semprot sama Kocor itu Ultradap. Oh, iya iya. Itu berapa hari sekali semprotnya? Kalau semprot 4 hari sekali. Semprotnya 4 hari sekali. Jadi untuk kocornya pakai Ultradap, untuk semprotnya pakai Vigorin dan Ultradap dicampur. Iya. Kocornya 5 hari sekali, kalau semprotnya 4 4 hari sekali. Dan itu juga alhamdulillah cukup untuk membuat tanaman bertahan gitu ya. Bertahan Mbak, ya. Walaupun cuacanya ya ekstrim, di awal tanam itu lagi panas-panasnya. Tapi dulu sebelum diuruk, dicangkul itu dilep dulu Mbak. Dikasih air sampai merata lah baru diuruk gitu. Jadi di dalamnya itu masih menyimpan air. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin itu ya salah satu tipsnya dari Mas Ya. Rian dulu pas olah lahan itu. Gimana Mas untuk proses olah lahannya itu sendiri? Dicangkul dulu, dipalir itu, setelah itu dilep sampai penuh itu, dilep. sampai kancelep lah berarti, baru diuruk. Itu airnya ditunggu kering apa dibuang gitu Mas? Ditunggu meresap Mbak. Ditunggu sampai habis, Meresap, ya. sampai meresap. Kira-kira berapa lama itu? Mungkin cuma 1 hari 1 malam Mbak. Oh itu. Kalau di sini kan cepat meresap kalau di sini air itu. Ini. Jadi untuk cadangan air ya Mas, cadangan air di dalam bedengan supaya ya walaupun panas tapi tetap ada pasokan air di dalamnya. Ya, dari gitu dalam. Ya, dari Di dalam. ngocornya cukup 5 hari sekali. Untuk merangsang akar saja biar lebih ke dalam Mbak. Ya. Kemudian untuk hasil dari tadi Mas setelah menggunakan kocor Ultradap kemudian semprotnya pakai Vigorin Ultradap itu gimana Mas menurut Mas Rian pertumbuhan tanamannya? Kalau pertumbuhan sangat bagus ya Mbak, itu lumayan. Dulu juga kembang kolnya juga panennya alhamdulillah bagus dulu juga. Nah, mungkin bisa dibandingkan kalau dulu nggak pakai Vigorin kemudian sekarang pakai Vigorin, itu bedanya apa Mas? Lebih sehat saja Mbak tanamannya. Lebih sehat Ya, ya. soalnya apa itu nggak stres gitu loh tanaman itu. Ya. Karena panas juga terik tau dulu, nggak stres alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya sahabat senang tani kalau misal tidak ada asam aminopremino di daerah sahabat senang tani, nah bisa pakai Vigorin. Vigorin itu juga bisa jadi alternatif untuk meningkatkan imunitas tanaman pasca pindah tanam karena kandungannya ada asam aminonya juga ya Mas. Asam amino itu. Ada asam aminonya juga, dan untuk cara aplikasinya ini bisa disemprotkan. Nah, kemudian untuk setelah penanaman nih Mas, sejauh ini kendala yang dihadapi itu apa Mas? Yang sampai saat ini atau cuman dulu pas penanaman Mbak? Yang ya kira-kira dulu sampai sekarang itu ya kendalanya apa aja? Kalau kendala cuman air sih Mbak. Airnya sulit kalau di sini. Semenjak itu musim hujan tuh banjir tuh kalinya. Jadi air sulit, nyemprotnya juga usung dari rumah. Oh itu. Jadi salah satu kendalanya itu di ketersediaan air di sini ya. Kalau dari tanaman sampai masa generatif itu nggak ada kendala. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak ada kendala. Untuk spraynya, kocornya itu ambil dari rumah airnya? Iya, spraynya. Oh spraynya. Kalau semenjak musim hujan nggak pernah kocor. Cuman kocornya pakai Kalha sama Nordok itu sekali untuk antisipasi layu. Oh gini. Jadi jauh ini dari segi tanamannya untuk kendalanya masih minim nih Mas. Ya. Masih minim, tapi ada kendala di air, ketersediaan air. Jadi untuk spray ini Mas Rian harus ambil dari rumah kemudian dibawa ke sini gitu ya Mas. Langsung. Jadi bolak-balik ke rumah sampai sawah untuk spraynya. Nah tadi Mas Rian bilang untuk antisipasi layu itu pakai Kalha sama apa Mas? Nordok. Kalha sama Nordok itu dicampur?
Iya, dicampur mbak, campur terus 2 bungkus nodok sama 1 bungkus kalha itu saya campur. Kemudian masing-masing tangki itu berapa sendok mas? 1 tangki 20 liter itu saya kasih 5 sendok. 5 sendok dari campuran nordok kalha tadi. Iya. Jadi nordoknya 2 bungkus, kalhanya 1 bungkus. 1 bungkus. Dicampur dulu. Iya. Kemudian masing-masing tangki kasih 2 sendok. Dikocor ke lubang tanam atau sebelahnya itu mas? Lubang tanam mbak, langsung lubang tanam. Kalau yang sebelahnya itu malah kayak nggak fungsi. Terus tanamnya apa itu sawit cendok nggak Udah buat apa-apa lagi. Jadi kalau hasilnya sekarang ada layunya nggak mas ini? Ada 1-2 ada layunya sama busuk batang. Tapi masih aman ya mas? Iya. Belum terlalu parah juga. Ya, alhamdulillah masih aman mbak. Masih aman, padahal mungkin banyak ya petani yang sekarang ini mengeluhkan busuk batang sama layu ya mas, karena ya curah hujan di sini tuh sudah sangat tinggi, bahkan hujannya bisa dibilang tiap hari hujan, dan penyebaran busuk batang ini terutama yang sangat parah kalau di daerah sini ya mas. Di sini busuk batangnya parah mbak. Dan ini salah satu lahan yang tanamannya itu masih aman, karena tadi Mas Rian sudah cerita kalau di lahan di atasnya itu dulu kena busuk batang juga ya mas. Iya, busuk batang parah itu mbak. Dan sekarang habis tanamannya, dan alhamdulillah kalau di lahan Mas Rian ini masih sangat aman ya, walaupun dulu pernah ada 1-2 ya mas. Ya, dulu ada apa itu yang dari busuk pucuk itu mbak, yang agak sulit apa itu mengendalikannya, itu yang dari pucuk malah. Busuk pucuk itu turun ke bawah ke ranting-ranting. Ya busuk ranting. Iya, busuk ranting. Nah itu untuk pengendaliannya pakai apa mas dulu? Itu dulu saya sempat pakai fungicida Yorvac. Yorvac. Iya. Sempat berapa hari sekali itu mas? Dulu 4 hari sekali, terus hujannya kayak enggak 1 hari 1 malam tuh nggak berhenti, akhirnya 2 hari sekali. Ya. Yorvac saja itu tunggal? Enggak, ada campuran cover. Cover sama antila. Jadi campuran cover, antila sama Yorvac. Ya. Kalau dulu spraynya 4 hari, sekarang 2 hari. Sekarang 2 hari sekali, pas hujannya itu sudah sering gitu ya mas. Sudah sering, jadi untuk pencegahan juga ya, supaya nggak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain, karena busuk batang itu cepet banget ya mas kalau misal udah terserang. Dan alhamdulillah kalau sekarang sudah teratasi mas. Ya masih ada sih mbak, 1-2 itu tetap masih ada, nggak bisa steril hilang tuh, nggak bisa. Iya, memang nggak bisa 100% hilang kalau udah kena itu, tapi ya alhamdulillah masih bisa menghasilkan tanamannya ini kalau dibanding dengan petani-petani yang lain. Kemudian tadi untuk layunya sudah, kemudian busuk batangnya sudah, kemudian untuk memaksimalkan ini mas, pertumbuhan dan juga pembentukan buahnya itu kalau Mas Rian gimana tipsnya? Kalau dulu pas masa vegetatif tuh saya kasih dolomit sama power soil. Dulu saya kasih di lubang tanaman itu, di pangkal batang. Terus memasuki masa generatif saya ganti impresol power soilnya. Kalau untuk spray dulu awal-awal menggunakan MKP, terus pas curah hujan mulai tinggi itu saya pakai Kalinet, itu untuk apa ya, lebih aman lah. Jadi pemakaian dolomit power soilnya ini dari awal dulu mas? Iya, dari masa vegetatif. Bahkan vegetatif sudah mulai ditabur? Iya, itu untuk antisipasi layu juga mbak. Iya. Dan itu pasti dicampur power soil? Iya, saya campur. Perbandingannya berapa itu mas? Itu dulu 1 ember bangunan dolomit saya kasih 4 sendok power soil. Iya. Dipakai ember yang kecil itu ya mas, ember kecil itu. Kemudian power soilnya pakai 4 sendok, dan masing-masing lubang ini dikasih 1 sendok gitu. Itu penaburannya berapa hari sekali mas? Harusnya sih 1 bulan sekali ya mbak, biar lebih bagus, tapi karena nggak ada waktu saya kasih 2. Sejauh ini cuma 2 mbak, 2 kali aplikasi. 2 kali aplikasi. Kalau dulu di vegetatifnya campurannya pakai power soil, kalau sekarang di generatif pakai impresol. Ya, jadi dibedakan ya mas, itu pertimbangannya apa mas? Kalau power soil kan untuk pertumbuhannya mbak, kalau impresol kan ada kaliumnya, itu untuk memaksimalkan bunga juga. Gitu. Jadi selain asam umat ada tambahan kaliumnya. Jadi disesuaikan dengan
fase tanaman juga ya sahabat Iya. Senang Tani. Kalau misal sudah generatif bisa nih diganti power soilnya pakai impresol. Dan untuk aplikasi dolominnya ini baru 2 kali berarti ya Mas? Iya. 2 kali di 2 kali. vegetatif dan generatif. Ya. Tapi menurut Mas Rian harusnya lebih rutin gitu ya Mas? Iya, harusnya kalau di musim seperti ini 1 bulan sekali lah Mbak. Ya, Biar lebih aman tanamannya. Ya, oke. Kemudian tadi untuk spraynya di awal generatif pakai MKP. Iya, MKP. Kemudian ganti ke Kalinet. Nah itu pertimbangannya apa tadi Mas? Kalau Kalinet kan mengandung boron juga Mbak. Itu kan buat bagus untuk apa itu? Biar buahnya nyantol gitu. Ya. Lebih kuat sama lebih aman Kalinet deh. Lebih amannya gimana Mas? Gimana ya, kandungannya lebih aman, nggak ada apanya itu, nitrogen juga nggak ada loh kalau Kalinet. Ya, itu dicampur apa lagi Mas? Sama Vinet. Oh, sama Vinet. Vinet untuk merangsang bunga. Dosisnya pakai berapa itu? Kalau Kalinet saya kasih 3 tutup. Ya. Kalau Vinetnya 10 tetes. 10 sampai 12. Tergantung kondisi tanaman juga. Tergantung kondisinya gimana tuh Mas? Ya kalau buahnya kurang lebat saya kasih 12 tetes. Tapi kalau udah agak bunganya udah mulai keluar tuh saya kasih 10 tetes. Oh iya. Jadi kalau Mas Rian ini sendiri untuk memaksimalkan pembentukan buah dan juga bunganya dibantu dengan pemberian ZPT. Nah, ZPT-nya itu pakai Vinet ya, Mas. Jadi selain pupuk kalium dari Kalinet itu dibantu juga dengan Vinet. Di Vinet itu salah satu ini ya ZPT, mungkin sahabat Senang Tani yang belum tahu, bentuknya wadahnya kecil, kemudian cara aplikasinya itu tinggal ditetes ke kalau mau nyepray gitu. Jadi dosisnya biasanya pakai 10 tetes untuk 1 tangki, tapi kalau Mas Rian ini disesuaikan dengan kondisi tanamannya. Kalau misal bunganya kurang lebat nih, ini bisa ditambahkan dosisnya ya Mas, jadi 12 tetes per tangkinya. Kemudian Kalinetnya tadi pakai 3 tutup. 3 tutup. Tuh spraynya berapa hari sekali Mas? Kalau akhir-akhir ini 2 hari sekali Mbak. Oh, 2 hari sekali ya? Untuk itu toh, busuk batang sama peteknya itu loh. Ya. Kalau dulu sih cuma 4 hari sekali. Itu dicampur sama fungisida yang tadi atau dipisah gitu Mas? Campur Mbak. Campur semua? Ya, saya campur. Jadi sama tadi cover antila gitu? Iya. Terus intervalnya 2 hari sekali ya sahabat Senang Tani, dan itu juga bisa jadi salah satu usaha ya yang bisa dilakukan oleh para petani saat ini karena hujannya sudah sangat sering, jadi mungkin bisa lebih dirapatkan lagi nih interval untuk penyepraiannya. Karena antisipasi patek juga ya Mas? Iya. Patek. Tapi kalau patek sejauh ini gimana Mas? Kalau patek juga alhamdulillah nggak terlalu nggak terlalu banyak, tapi juga ada. Iya. Hanya juga di lahan terbuka kayak gini nggak mungkin kalau bisa steril. Iya, kecuali kalau ditutupi gitu ya. Ditutupi ada pelindungnya itu kan ya sebisa mungkin itu memang melindungi. Tapi kalau sebagai petani biasa yang menanam di sawah terbuka seperti ini, ya kendala apapun itu, baik busuk batang, layu, patek itu tuh sebenarnya hampir pasti ada ya Mas, pasti ada, dan itu tidak bisa 100% bersih, 100% steril, tapi yang bisa kita lakukan itu untuk meminimalisir serangannya. Jadi mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rian tadi, berbagai upaya untuk mencegah layu, busuk batang, kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanamannya mungkin bisa dicontoh ya oleh sahabat Senang Tani semua. Dan kalau untuk Mas Rian ini sendiri kan ini pateknya bisa dibilang ya masih aman ya Mas, masih aman. Kalau untuk pencegahan patek Mas Rian pakai apa? Pakai fungisida Cabriotop. Pakai Cabriotop. Ya. Itu juga dicampur sama Kalinet tadi? Sama, campur. Tapi cuman rolling sama Urvec tadi Mbak. Gitu. Jadi 2 hari sekali pakai Urvec, 2 hari sekali pakai Cabriotop. Oh. Di rolling biar agak hemat lah. Tapi kalau udah pakai Cabriotop, pakai cover WP nggak? Tetap kasih Mbak, tetap pakai. Jadi kalau cover WP-nya itu setiap spray masih pakai. Masih pakai. Kemudian untuk fungisidanya itu di rolling antara Cabriotop sama Urvec. Ya, itu sistemik. 2 hari sekali. Jadi 2 hari pakai Cabriotop, 2 hari pakai Urvec gitu Mas. Ya. Nah mungkin itu ya sahabat Senang Tani, perawatannya sejauh ini dilakukan oleh Mas Rian, seorang petani muda yang umurnya masih 22 tahun tapi mau terjun langsung ke sawah untuk merawat tanamannya, dan ini bisa menjadi
salah satu motivasi ya untuk petani-petani muda di luar sana bisa lebih semangat lagi. Jadi jangan hiraukan kata orang di luar ya Mas. Iya. Kalau Mas Rian istilahnya bodo amat lah, yang penting tanamannya bagus, hasilnya juga bisa memuaskan. Jadi kalau misal punya pendirian sendiri, punya metode sendiri untuk memaksimalkan tanamannya, ya silahkan bisa diterapkan tanpa menghiraukan perkataan orang lain yang bisa menjatuhkan semangat kita. Mungkin itu ya sahabat Sentani yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Mas Rian sudah mau berbagi pengalamannya bertani sejauh ini. Semoga bisa menjadi amal kebaikan untuk Mas Rian dan bermanfaat untuk petani-petani di luar sana. Sekian dari kami. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.